Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi basyarana liwilayadati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ahad, sallu ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad, sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ahad, sallu ala sayyidina wa maulana al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pendengar media sosial yang dirahmati Allah, marilah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kasih sayang Allah lah kita masih diberi kehidupan, masih mampu untuk menjalankan kehidupan ini, dan mampu untuk mendengar dan melihat tentang kebenaran-kebenaran yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berharap agar bisa bertemu dengan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggalkan dunia ini. Pendengar media sosial yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita melihat sedikit bagaimana keteladanan Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya atau dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada orang di luar Islam maupun kepada sesama Islam, bahkan ke dalam keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan dengan penuh uswatun hasanah. Dalam kehidupan Rasulullah selalu Rasulullah mengutamakan kepentingan orang yang lebih banyak. Tidak pernah Rasulullah mengutamakan kepentingan pribadi. Bahkan kalau Rasulullah makan saja, Rasulullah melihat yang terakhir. Kalau memang ada, Rasulullah makan. Kalau tidak ada, Rasulullah tidak makan. Yang penting sahabat atau umatnya itu makan. Itu salah satu contoh keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, suatu ketika Rasulullah lagi istirahat di bawah pokok kayu. Tiba-tiba Rasulullah tertidur. Di saat Rasulullah tertidur, tampillah seorang kafir Quraisy bernama Da'thur, berdiri di hadapan Rasulullah dan mencabut pedang lalu menghunus ke leher baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat pedang tersentuh di leher baginda yang mulia, Nabi terbangun dan melihat Da'thur. Da'thur bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, hari ini kamu sendiri, hari ini kamu terpisah daripada sahabatmu. Ini pedang sudah ada di lehermu. Siapa yang akan membantumu dan menyelamatkanmu, wahai Muhammad? Rasul menjawab, Da'thur, yang membantu saya, yang menolong saya adalah Allah. Kalimat Allah yang diucapkan oleh mulut yang tidak pernah berdosa, mulut yang begitu yang sempurna sucinya,
Maka dengan kalimat tersebut Daksur bergetar seluruh tubuhnya dan jatuh pedang di tangannya. Setelah jatuh pedangnya, Nabi mengambil pedang tersebut lalu menghunus ke leher Daksur. Apa kata Nabi? Daksur, sekarang pedang ada di tanganku. Siapa yang akan membantumu, wahai Daksur? Daksur dengan gemetar menjawab, engkau wahai Muhammad. Nabi mengembalikan pedangnya dan berkata kepada Daksur, lain kali jangan seperti ini Daksur, yang lembut sedikit dong. Kalau bahasa kita sekarang. Intinya Rasulullah tidak pernah marah dan tidak pernah benci kepada orang-orang yang mengancamnya. Suatu ketika Rasulullah berjalan menuju Ka'bah. Tiba-tiba ada orang memanggilnya. Ternyata yang memanggil orang tersebut adalah Yahudi yang dipersiapkan oleh petinggi-petinggi Quraisy untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Yahudi tersebut pas berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memanggil Muhammad. Nabi menoleh. Di saat Nabi menoleh, dia meludah ke wajah Rasulullah. Habis itu karena sudah diludah, Rasulullah tidak marah lalu melanjutkan perjalanannya. Besok akan terjadi hal yang sama. Besoknya lagi terjadi hal yang sama. Sudah beberapa kali pekerjaan hal yang sama terjadi. Baginda yang mulia Rasulullah tidak pernah Rasul mengambil tindakan atau marah. Namun beberapa menjelang setelah itu, tiba-tiba Yahudi tersebut tidak akan menunggu Rasulullah. Rasulullah aman pada hari itu. Tidak ada yang meludahi. Tapi Rasulullah bertanya di dalam hatinya, kemana orang yang selalu meludahi saya? Kemana dia pergi hari ini? Nabi mencari dan bertanya kepada sahabat, kemana orang yang selalu meludahiku? Sahabat mencari tahu, lalu ketemu bahwa Yahudi tersebut lagi keadaan sakit. Nabi pulang daripada ibadah di Ka'bah, lalu pulang ke rumah, lalu mengambil makanan dan tengok Yahudi. Datang ke rumah Yahudi. Nabi mengetuk pintu. Yahudi bertanya, siapa di luar? Saya. Siapa saya? Muhammad. Muhammad mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut Yahudi lalu dia buka pintunya. Di saat dia membuka pintu, dia memandang Rasulullah dengan pandangan sangat terharu. Apa katanya? Muhammad, saya disuruh oleh petinggi-petinggi Quraisy untuk meludahimu. Dan saya sudah memberitahu kepada mereka saya dalam keadaan sakit. Tapi satu pun tidak ada yang datang untuk menjenguk saya. Saya banyak teman di saat saya dalam keadaan sehat dan senang. Juga saya kasih tahu kepada teman-teman saya untuk bahwa saya dalam keadaan sakit. Tapi satu pun tidak ada yang menjenguk saya. Engkau Muhammad selalu saya hina, selalu saya caci, selalu saya ludahi engkau ya Muhammad. Tapi engkau yang datang pertama untuk menjenguk saya dalam keadaan sakit seperti ini. Muhammad terlalu mulia akhlakmu ya Rasulullah. Muhammad terlalu mulia hatimu. Benar apa yang engkau sampaikan, engkau dakwahkan, memang itu benar agama yang benar. Hari ini saya mengikutimu wahai Muhammad. Ajarkan saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah dengan senang hati mengajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yahudi masuk Islam. Di situ membuktikan bahwa Islam itu tidak diajarkan dengan kekerasan. Islam itu tidak diajarkan, tidak ditegakkan dengan pedang. Rasulullah selalu dalam keadaan menyampaikan dakwah dengan penuh santun, dengan penuh lemah lembut, penuh uswatun hasanah.
pelajaran yang dapat kita petik dari cerita yang singkat tadi. Apakah kita hari ini sama ataupun ada mengikuti jejak-jejak yang pernah diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenyataannya kadangkala berbalik. Kita sesama Muslim kadang saling mencaci maki. Rasulullah dengan Yahudi, dengan orang-orang di luar Islam itu bisa santun, bisa lembut sehingga bisa dirangkul menjadi temannya seagama. Kita kadangkala yang hidupnya seagama, hidupnya bersaudara, tapi dalam menyampaikan dakwahnya bisa berantakan, bisa membuat orang lain sengsara, bisa membuat orang lain terfitnah gara-gara dakwah-dakwah yang kita sampaikan. Kalau itu yang selalu kita praktekkan, apakah ini kita termasuk orang yang mengikuti baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita orang yang kita agung-agungkan? Kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang boleh saja kita mengakui apa ini, apa itu, mengakui Ahlussunnah wal Jamaah. Kami umat Nabi, kami hamba Allah. Itu menurut kita wajar-wajar saja. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Allah mengakui kita sebagai hambanya? Itu jawabannya masih pertanyaan besar. Tapi jawabannya sederhana. Mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah suruh tinggalkan, yakin dan percayalah kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan mengikuti segala sunnah Rasulullah dan meninggalkan segala yang Allah murka, yang tidak dikerjakan oleh baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin dan percayalah kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka untuk itu, selagi kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk membenah diri, masih diberi jalan kita untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi pada diri kita. Ini umur masih Allah titipkan pada jasad kita ini. Mari kita perbaiki. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau itu tidak kita lakukan, sehebat apapun ilmu kita, sebanyak apapun amalan kita, sekuat apapun ibadah kita, dengan ibadah itu tersebut kita tertolak, dan dengan ibadah tersebut kita akan dimurkai oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena baru terwujudnya hablum minallah apabila sempurna hablum minannas. Baru Allah menerima segala kebaikan kita bila kita telah menjadi manusia yang baik dengan manusia-manusia yang lain. Bukan manusia yang selalu menyakiti manusia lain. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini dapat kita renungi dari manusia yang tidak punya apa-apa, ingin mengajak kita semua agar kita berpikir bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Karena dunia ini hanya titipan, dunia ini hanya sementara, titipan untuk kita merubah perilaku kita menjadi manusia yang baik, agar kita mampu kembali ke hadirat Allah nanti dengan baik. Banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, tapi di saat dia kembali, jalannya tertutup dengan kesalahan-kesalahan. Dan yang kita cari hari ini adalah bagaimana jalannya mulus kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan renungan yang singkat ini dapat memberi pelajaran bagi kita agar kita mampu berpikir bagaimana jalan yang diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah, sehingga kita menjadi manusia yang mencintai manusia lain dengan penuh kasih sayang. Itulah yang disampaikan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak kutitipkan
telah kutitipkan kepada Muhammad akhlak yang baik. Untuk apa dititipkan? Untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil suri toladannya. Rasulullah sudah baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah pada baginda Rasulullah. Cuma kita yang salah, karena kita salah, karena kita bodoh, karena kita tidak paham, maka dikirim utusan itu untuk memperbaiki kita agar mampu kita kembali kepada Allah dengan selamat dan diakui oleh Allah sebagai hambanya dan diakui oleh baginda ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.